saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, Q, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Halo, perkenalkan nama saya Hasbi Muhammad Rizky, ketua dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Amas Firdaus. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Yunur Mala. Perkenalkan, saya Nanda Syaratul Ajizah. Perkenalkan, saya Noriko Fika Prasetyono. Perkenalkan, nama saya Inun Tasya. Hai teman-teman, hari ini kita lagi di kantor Bekasi nih. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab seputar berita dan artikel Radar Bekasi. Nah, apa aja sih tips and triknya? Ayo ikutin kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua kelompok Hasbi Muhammad Rizky dan ini teman-teman saya. Saya Ahmad Firdaus. Saya Nanda Syaratul Ajizah. Saya Rahmanur Siti Fatimah. Saya Inun Tasya. Saya Noriko Fika. Saya Yunur Mala. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tanya jawab dengan media cetak yang ada di Bekasi, yaitu Radar Bekasi, dengan narasumber kita yaitu Kak Tasya. Ya, halo. Ya, Kak, kabarnya gimana Kak? Baik. Kalian gimana Alhamdulillah. Jadi kami dari Universitas Pelita Bangsa Kak, yang beranggotakan 7 orang yang akan melakukan observasi sesi tanya jawab. Nah, kali ini saya akan bertanya tentang media cetak sekarang kan mengikuti perkembangan zaman ya Kak. Betul. Ya. Nah, memang kalau zaman di era 2015-2014 mungkin eranya koran masih bisa terpakai kayak iya masih berjaya. Nah, sekarang di era milenial ini atau era Gen Z ini orang pun sekarang melihat berita pun bukan dari koran lagi ya, melalui dari medsos juga banyak. Nah, iya. Nah, jadi Radar Bekasi itu gimana ya upayanya sekarang? Apakah masih bisa pakai koran atau mengikuti digital? Sekarang ada akun media sosial yang lain? Kalau kita memang fokus dasarnya di media cetak. Cuma karena sekarang udah mulai perkembangan zaman, otomatis kita harus mengikuti dong, Ya. mengikuti masyarakat juga. Jadi biar kita bisa masih punya atensi dari masyarakat sekitar, terutama warga Bekasi sih. Gitu. Kita juga punya media sosial, TikTok, Instagram, Facebook. Kita juga punya website. Dan biasanya juga kalau orang yang berlangganan koran dulu, sekarang ganti ke PDF atau e-paper koran seperti itu. Jadi, tapi koran ini masih diproduksi? Masih diproduksi, untuk media cetak masih diproduksi. Jadi, media cetak yang digital pun namanya koran tuh sama ya? Nah, kalau usaha ini tuh berdirinya sejak kapan kalau boleh tahu? Kalau Radar Bekasi sendiri ya, Radar Bekasi sendiri berdiri itu 19 Januari 2009. Nah, itu udah sekitar 14 tahun. 14 tahun sampai sekarang Sampai 2023. sekarang. Kalau dari topik kakak sendiri, berita yang paling menarik buat dipublish itu apa sih Kak? Kalau berita yang paling menarik dipublish ya tentu entertain ya. Tapi kalau untuk sekarang banyak atensi masyarakat mengenai pilpres sama pencalekan sih. Karena kan 2024 nanti gencar-gencarnya politik. Bahan apa saja yang dibutuhkan dalam usaha membuat percetakan koran? Kalau dibilang bahan-bahannya, otomatis kita kan produksi media cetak. Bahan pertama yang pasti berita. Berita itu kita dapat dari wartawan atau juga dari masyarakat sekitar yang dikabarkan langsung ke kami seperti itu. Setelah berita, kita juga butuh yang namanya validasi sih. Jadi
Di luar ada wartawannya. Setiap Jadi berita langsung sudah ada di situ. betul. Kita biasanya wartawan juga ada grupnya masing-masing sih. Jadi saling mengabarkan satu sama lain di antar media. Di wartawan pun dibagi jadi dua wilayah. Yang satu ada di Kabupaten Bekasi, yang satu lagi juga ada di Kota Bekasi. Jadi mencakup dua wilayah. Jadi mencakup Bekasi, kabupaten dan dan kotanya. Kota Bekasi. Terus untuk harga satu dari koran yang diproduksi Radar Bekasi berapa ya? Kalau untuk satuannya itu 5.000 Per piece. per piece. Tapi kalau untuk berlangganan di Pemkor itu 96.000. Kalau saat ini kan 5.000 Pak. Apa tahun-tahun sebelumnya apa mungkin 5.000? Kalau tahun-tahun sebelumnya tentu nggak 5.000. Kita kan juga naik mengikuti ini juga kan. Dulu ada yang sempat 3.000 juga ada. Sering 2.000 juga ada. Bilang Yang merah dulu itu. Iya dulu pengasong banyak. Iya. Sekarang kan udah jarang pengasong. Paling kalau Radar Bekasi kita lebih banyak. Tadi nomor 1 yang langganan. Iya. Nomor 2 kita nitip-nitip di ini sih. Kedai kopi atau di tempat-tempat fasilitas umum lain sih. Di perpustakaan itu juga Di kan sekolah. perpustakaan juga ada. Kedinasan juga banyak. Dalam usaha ini pasti ada masa sulit. Apa masa sulit yang pernah dialami perusahaan kamu? Kalau masa sulitnya itu zaman-zamannya media sosial baru dulu banget ya. Itu kan otomatis yang pembaca koran makin menurun. Iya. Jadi disitulah kita mulai merambah ke sosmed itu kan kita ibaratnya kita mulai dari nol lagi. Kita bikin akun segala macam, terus berusaha mencari followers dengan cara membuat konten yang menarik atau berita-berita yang viral saat itu seperti itu sih. Terus siapa saja konsumen yang membeli hasil produksi? Kalau konsumen cetak untuk sekarang ya banyak dari kedinasan sih. Dari kedinasan yang lainnya seperti itu. Banyak yang pengiklan juga banyak karena kan untuk pengumuman seperti pembubaran yayasan atau pembubaran perusahaan itu tetap harus menggunakan koran ini. Kalau di Radar Bekasi ini ada berapa pembagian karyawan? Pembagian divisi ya. Divisi di sini ada redaksi yang di sini itu dapur, tim media sosial, editor, terus wartawan, dan sih kalau redaksi sama pihak keuangan dan admin. Silakan ada yang Bagaimana sih cara perusahaan ini mendapatkan berita terkini supaya menjadi bagus? Kalau mendapatkan berita terkini biasanya ada lemparan dari warga sih. Dari warga dikirim ke sosmed. Terus kita juga memvalidasinya itu menjalankan wartawan. Jadi wartawan itu mengecek nih benar nggak ada berita ini dari warga sini. takutnya berita hoax ya kan? Iya, Informasi ternyata hoax. Nah, itu dia keunggulannya media cetak itu. Jadi kita nggak langsung menerima pemberitaan dari warga mentah-mentah. Misal warga memberikan video apa, misal maling, terus kita langsung up. Kita tuh nggak ada. Tapi kan sekarang media yang saya tahu ada media sensor. Ya tuh suka gencar tentang berita yang asumsi-asumsi publik yang tidak diketahui kebenarannya, tapi langsung tanpa pengetahuan tuh di post-post jadi kan viral gitu. Banyak yang seperti itu. Iya. Makanya kita sebagai salah satu media yang memiliki kredibilitas, karena media cetak itu dari awal memang tidak disarankan ya kalau langsung mengupload media seperti itu. Dulu awal-awal memang kita punya karyawan nih, kita punya karyawan yang belum paham pasti SOP-nya. Jadi pernah melempar satu berita dari
akun YouTube sendiri gimana? Akun YouTube ada, cuma untuk followersnya belum terlalu banyak. Ini cara Masih apa? kita kalau YouTube video-video ini aja sih, podcast dengan jawaban seperti itu, sama konten-konten yang lain. Begitu aja sih Kak ya menurut kami. Nomor satu, atas waktunya terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Jika ada kurang mohon maaf ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kelompok-kelompok saya yang sudah jauh-jauh dari sekarang. Sama-sama. Ya. Makasih udah datang ke sini. Ya sama-sama Udah Kak. datang. Ya, terima kasih juga tim Radar Bekasi yang sudah menerima kami di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.